Apa itu disintegrasi bangsa? Secara umum, disintegrasi dapat diartikan keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Jika integrasi menimbulkan dampak berupa konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Sedangkan disintegrasi bangsa itu sendiri adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan dari suatu negara. Penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa, yaitu 1. Kurangnya rasa menghargai terhadap perbedaan. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Setelah memeriksa 37 saksi yang terkait insiden pembakaran di Tolikara, penyidik Polda Papua sudah menetapkan 2 tersangka yang diduga kuat sebagai provokator kerusuhan di Tolikara pada perayaan Idul Fitri lalu. Meski Polda Papua sudah menetapkan 2 tersangka berinisial HK dan JW, pihak Barreskrim Polri masih terus mendalami penyelidikan, termasuk menelusuri keabsahan surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh pihak Gereja Injil Indonesia Cabang Tolikara. Kabar Reskrim Komjen Budi Waseso juga menegaskan proses hukum akan terus berjalan, kendati situasi di Papua sudah damai. Dan terhadap para pelaku itu kita tetap dilakukan tindakan hukum, ya. Dan hari ini yang diduga para pelakunya akan dilakukan pemeriksaan di Polda Papua. Sementara itu kondisi di Kabupaten Tolikara sudah berangsur normal. Masyarakat kini sudah beraktivitas seperti biasa. Mereka yang menjadi korban saat insiden terjadi 17 Juli lalu sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan juga datang dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyumbang 1 miliar rupiah untuk membangun kembali fasilitas di Tolikara yang rusak akibat insiden ini. Kejadian kekerasan di Tolikara berawal dari penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Umat Islam setempat melaksanakan sholat Id, sedangkan jemaah Gereja Injil di Indonesia melaksanakan seminar internasional. Kemudian, Gereja Injil menerbitkan surat untuk meminta umat Islam setempat tidak melaksanakan sholat Id. Namun, ketika umat Muslim tetap melaksanakan sholat, kerusuhan pun pecah. Tim Liputan, Kompas TV. Penyebab adanya kasus pembakaran musola dan rumah pada saat pelaksanaan sholat Id menyebabkan pelanggaran HAM. Kebakaran terjadi karena umat Gereja Injil yang sedang melaksanakan acara merasa terganggu dengan pengeras suara dari jemaah di musola Baitul Mustaqim di Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Id. Hal ini terjadi karena umat Gereja Injil tidak memiliki rasa toleransi antar umat beragama yang mencerminkan sikap nasionalisme. Alternatif pemecahan. Dengan menggunakan pendekatan masyarakat, aparat mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, untuk kemudian menyelesaikan secara bersama-sama. Kedua, berkolaborasi menjadi sebuah kepanitiaan dalam menyelenggarakan kegiatan antar umat beragama, guna menanamkan rasa persamaan dan kesatuan antara satu sama lain. 3. Menanamkan rasa saling memiliki antar umat beragama, senasib sepenanggungan, meningkatkan nilai toleransi antar satu sama lain. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa, tetap semangat, bersinergi! Buka mulut! Buka gigi! Siapa kita? Indonesia! Semangat kita! Bela negara! Tobaga! Mari kita bersama jadi ASN andal. Mari kita semua cinta negara kita. Adakah NKRI di hatimu? Ada. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Tobaga. Yuk sama-sama kita bela negara, bersama bangun Indonesia. Yuk sama-sama kita bersatu padu menuju Indonesia maju.
Biar kita beda-beda, tapi kita bersaudara. Nasionalis, patriotis, semangat kami takkan habis. NKRI, harga mati. Nasionalis, sampai mati.